Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ria Marliana, di podcast Self Healing. Podcast tentang kehidupan dan cara menanganinya. Karena memang pada dasarnya semua permasalahan di dunia ini berasal dari permasalahan dengan diri kita. Kalau bisa berdamai dengan diri kita, insya Allah semuanya beres gitu ya. Untuk kali ini aku akan to the point aja. Aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih analisa relationship atau hubungan antara dua orang yang sama-sama bergolongan darah O gitu ya. Di episode sebelumnya aku udah ngebahas tentang karakter dasar dari golongan darah O ya. Memang semua nggak 100% benar, karena memang ada banyak parameter dalam kehidupan di dunia ini. Psikologi itu kan nggak bisa kayak rumus matematika ya, ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Itu cuma ada satu parameter konstanta yang sama. Sedangkan psikologi itu adalah ilmu tentang manusia yang mana parameternya nggak cuma satu konstanta. Ada banyak parameter, ada banyak hal yang berpengaruh di situ. Tapi kali ini aku akan membahas secara singkat aja bagaimana hubungannya antara O dan juga O. Apakah langgeng atau enggak? Bukan masalah meramal ya ini, tapi memang udah banyak kejadian yang saya analisa. So jangan kemana-mana. Semoga ini bermanfaat buat kamu-kamu yang masih sering ribut atau sering belum menemukan kecocokan. Semoga ini nanti akan bisa menjadi wacana buat kamu dan modal menjadi lebih baik gitu. Jangan kemana-mana, jangan lupa follow podcast aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in a Beast ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. So guys, ada banyak banget yang mengeluhkan tentang hubungan mereka yang kandas, bahkan yang sudah mau menikah, bahkan yang sudah menikah, yang mana mereka sama-sama bergolongan darah O. Tetapi tidak semuanya. Ada beberapa orang yang dia bisa langgeng sampai dengan kakek nenek dan sudah punya cucu ya sampai sekarang. Nah ada beberapa hal yang aku alami. Jadi aku analisa. Jadi bagi mereka yang sering ribut, sebenarnya ributnya nggak yang ribut berantem gitu, enggak. Dia bukan tipikal yang to the point gitu ya kalau O. Tapi masing-masing mengharapkan pengertian, karena orangnya kan gampang mengerti. Oh itu orangnya tuh pengertian, gampang pakai kode itu dia udah paham lah, nggak perlu kamu to the point ke O. Biasanya O tuh udah paham mau ngomong apa gitu loh. Nah, karena sama-sama memakai kode dan sama-sama ingin pasangannya memahami gitu tanpa perlu mengungkapkan, nah itu kadang jadi problem di situ. Jadi misalkan kayak aku nih, misalkan aku adalah O, suamiku misalkan O, aku tuh maunya dia tuh paham loh maunya aku kayak gini gitu loh. Sedangkan suamiku juga berpikiran hal yang sama, dan anehnya keduanya tidak saling mengungkapkan secara gamblang atau lugas maunya apa gitu. Semua masing-masing menggunakan persepsi. Ini jadi perkara ketika persepsi itu salah gitu loh. Kan namanya persepsi nggak mungkin benar terus ya. Terus yang kemudian permasalahan berikutnya adalah orang-orang golongan darah O itu rata-rata tuh nggak mau kalah. Orangnya tuh ngebantah gitu loh. Jadi misalkan dia dikasih tahu orang gitu atau dikasih suggestion, kadang-kadang orang si O ini nggak mau langsung menerima, oh baiklah kayak gitu, enggak. Tetapi harus kayak ada semacam defense ya, membela diri di situ. Nah
Padahal juga nggak seneng kalau misalkan dia ngasih tahu orang terus orangnya tuh semacam ngebantah atau ngebela diri. Nah ini yang sering dilakukan, misalkan kayak si suaminya istrinya saling ngomel satu sama lain. Misalkan si istri ngomel, si suami masih ngebantah atau apa ya, semacam membela diri gitu, malah nyalahin gitu. Itu istrinya juga berperilaku yang sama gitu. Dia juga nggak senang sebenarnya kalau suaminya itu seperti itu. Dia cuma butuh untuk diiyain aja gitu loh. Ini yang kadang bikin pasangan O dan O itu ribut gitu loh. Kalau lagi diem-dieman gitu, ada yang ngeganjel itu nggak diomongin gitu loh. Kalau misalkan golongan darah B udah jelas ya, dia orang-orang yang to the point. Pertama to the point, terus kalau misalkan nggak suka langsung ngomong nggak suka, walaupun nyelekit ya tetapi diomongin gitu. Jadi ada semacam koreksi ke orang yang dihadapin gitu loh kalau B. Nah ini enggak gitu, karena satu sama lain main kode, terus nggak to the point, nggak ngomong maunya apa gitu lah, berharap pasangannya mengerti gitu loh. Itu juga jadi masalah, kendala. Terus yang kedua ya itu tadi, ketika kita misalkan komplain terus orangnya masing-masing defensif gitu loh, nggak mau ngalah satu sama lain gitu loh, itu juga masalah. Terus yang ketiga nih, karena itu menjaga banget image gitu loh, dia bisa pura-pura di depan banyak orang bahwa mereka tuh baik-baik saja, tahu-tahu putus aja gitu, tahu-tahu cerai. Ini juga jadi masalah ya, karena memang kepura-puraan itu kan sebenarnya nggak bagus dalam hati itu. Nah ini 3 hal ini yang rata-rata O itu punya. Rata-rata pasangan itu antara O dan O itu mengalami 3 hal ini. Jadi kalau misalkan pengen kalian hubungannya langgeng, misalkan kayak kamu udah terlanjur nikah nih sama si O itu sebenarnya nggak jahat kok. Itu nggak jahat. Itu sweet banget orangnya. Cuma ya itu jangan ditekan gitu, jangan dibantah, jangan ditekan. Ada waktunya nanti ketika ngoreksi dia gitu. Kalau dia salah itu ada waktunya untuk membetulkan, tapi nggak saat dia ngomel, karena saat dia ngomel dia cuma butuh untuk ngeluarin sampah aja gitu loh. Jadi yang perlu dilakukan adalah, kalau kamu dengerin podcast aku sekarang dan kamu memang ingin mempertahankan hubungan kalian yang sama-sama O itu, kalau misalkan kamu punya harapan, coba kamu ngobrol dengan diri kamu sendiri, sebenarnya aku tuh pinginnya apa sih gitu. Karena beberapa orang bergolongan darah O punya PR untuk mengungkapkan secara to the point, ini susah buat mereka, beda sama B. Cuman coba latihan dalam hati kamu berdoanya apa sih kayak gitu. Jujur aja kamu maunya apa tentang suami kamu atau istri kamu. Setelah jujur udah diungkapin, ya udah kamu jangan menuntut, kamu bilang aja bahwa aku sih harapannya begini gitu. Tuh. Terus yang kedua, ketika dia lagi ngomel atau lagi ngoreksi kamu, ngebantah ngasih tahu kamu ngoreksi, jangan dibantah, dengerin aja. Kalau dia lagi ngomel, iyain aja. Nah tapi kan dia salah mbak, bla bla bla. Ada kalanya kamu benar dan ada kalanya kamu harus diem dulu. Kalau sebagai seorang muslim kan ada aturannya tuh, tinggalkan debat. Jangan salah, itu pintar debat loh. Tinggalkan debat meskipun kamu dalam posisi yang benar. Karena apa? Ketika sedang debat kayak gitu, itu cuma ada ego yang tunggu waktu ketika udah enak, tunggu waktu ketika ada kejadian yang serupa itu loh. Nah makanya kemarin begini gitu loh baru ngomong. Kalau kondisi sudah enak, apa yang kita sampaikan nyampe. Tapi kalau kondisi gak enak, jadinya malah egonya yang diserang, apa yang pesannya malah gak tersampaikan. Itu ya, ulangi lagi. Yang pertama adalah tadi apa sih? Lebih gamblang, kamu pengennya apa. Terus yang kedua, ketika dia lagi ngomel, lagi rese, kamu jangan bantah, jangan defense, iyain aja. Dan yang ketiga soal image, ini memang patut dijaga sih. Cuman kalau saya sih lebih cenderung ke jangan berpura-pura gitu. Kalau memang nggak sanggup untuk kalau nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Misalnya kayak harus kondangan gitu sama suami, karena pasang muka kayak gitu. Jangan senang berpura-pura. Kalau memang nggak sanggup,
sanggup, bilang nggak sanggup gitu. Itu sih, cuma ini yang harus dikalahkan egonya lah, kita dulu yang berubah, karena kan kita pasangan ya. Namanya pasangan, kalau lu mau dia berubah, ubah dulu diri kita gitu loh, nanti dia ngikut kok. Jangan lupa ya, tetap berdoa, tetap minta sama Allah, karena kan bagaimanapun yang punya hati itu kan Tuhan ya. Lu mau kayak apa kerasnya, kalau memang Tuhan belum membalikan hatinya ya belum waktunya, belum aja berubah gitu sih. Ya dia teman-teman yang bergolongan darah O, kalian itu kan sweet banget nih, sayang aja gitu, karena hubungan yang gagal hanya gara-gara cara berkomunikasi gitu. Aku harapannya sih hubungan kalian langgeng terus gitu ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, atau kamu mau curhat, mbak pasanganku begini, ini enaknya diapain ya mbak, digoreng kah, di apa sih, tumis kah gitu. Lu bisa DM gue kamu bisa DM aku di Twitterku di Ria_Marliana, RIA_MARLIANA. Insya Allah kalau misalkan ada waktu saya jawab gitu ya teman-teman. Selalu bahwa Allah itu sayang banget sama kamu. Semua masalah di dunia ini gak ada lain, gak ada bukan, memang biar Allah bisa deket lagi sama kita gitu. So keep trying and don't forget to keep praying. Tetap keep praying ya. Ngomong apa sih? Tetap berdoa dan juga berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.